Shalom, salam sejahtera orang-orang muda dikasih Kristus. Hari ini kita kembali beribadah. Saya terkagum-kagum dengan pujian yang baru jemaat naikkan kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Memang kekaguman kita yang utama dan satu-satunya harus bagi Dia, saudaraku. Kalau kita sampai kehilangan kekaguman itu, saudaraku, hidup kita menjadi merasa hampa, saudaraku. Karena justru gairah, semangat dan sukacita kita di dalam dunia ini, saudaraku, adalah karena kekaguman akan Dia, saudaraku. Karena itu betapa penting sekali kita belajar terus kepada firman Tuhan. Saudaraku, ketika saya masih mahasiswa, ketika saya memberitakan Injil, saudaraku, teman-teman bilang begini, agama sama saja. Agama apapun tujuannya sama, untuk perbuatan baik dan untuk menuju Tuhan. Saya ingin katakan benar, semua agama sama-sama tidak menyelamatkan. Karena kekristenan bukan sekedar agama. Karena kekristenan, saudaraku, adalah Kristus yang datang menyelamatkan manusia. Dia datang untuk menebus manusia, dan itulah yang membedakan kekristenan dengan agama apapun di muka bumi ini. Saudaraku, seluruh agama berasal dari bumi, kecuali kekristenan yang berasal dari pewahyuan Dia yang berada di sorga, saudaraku. Agama-agama mengajarkan bercerita tentang sorga yang tidak pernah dia kenal, karena dia tidak mendapatkan dari atas, saudaraku, dari bumi, saudaraku, dan berharap saudara kelak bisa ada di sana, saudaraku. Tapi kekristenan adalah suatu kehidupan ilahi yang kekal itu, yang Bapa bawa turun ke muka bumi ini supaya dikenali dan dimiliki, saudaraku, oleh setiap orang yang percaya dan menerima Dia. Karena itu dalam bulan Maret, ya saudaraku, bulan Maret kita kembali, saudaraku, membahas kitab Efesus, saudaraku. Hari ini tema kita adalah menghayati hubungan Kristus dan jemaat. Ini teksnya dari Efesus 5 ayat 21 sampai 32. Betapa sangat amat penting hari ini kita menerima sebuah ajaran yang bukan ajaran manusia, saudaraku. Karena Rasul Paulus itu tidak mendapatkan dari Petrus, dari Yohanes, atau dari rasul-rasul yang lain. Dia dapatkan itu dari pewahyuan yang Roh Kudus nyatakan kepadanya, saudaraku, dan dia bagikan kepada seluruh jemaat. Nah, karena itu yang berbahagia, saudaraku, selalu kita yang mau mendengar firman Allah dan memeliharanya dan melakukannya, saudaraku. Nah, saudaraku kasih Tuhan, mari kita langsung saja kepada teksnya. Kita membaca, ada 3 slide, saudaraku, yang utama tentang teksnya. Saya baca duluan, saudaraku, ayat genap, lalu saudara ganjil selanjutnya sampai 3 slide ini, saudaraku. Saya mulai dengan diri saya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah, Tuhan. Kami terkagum-kagum
atas perkataan-perkataanmu yang adalah roh dan hidup kekal itu. Terangilah hati kami, singkapkanlah rahasia firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan, belas kasihani kami Tuhan. Biar kami selalu terkagum-kagum akan Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat teks ini mungkin engkau bertanya-tanya, apa hubungannya dengan saya? Kayaknya yang baru menikah di sini cuman Kak Mela, Bang J, Kak Arman, Bang Andre, tapi apa hubungannya dengan saya yang belum menikah? Mungkin kau bertanya begitu kan? Jangan lupa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau suatu hari kelak akan jadi calon suami. Engkau suatu hari kelak akan menjadi calon istri, betul? Ada di sini mau jadi single seumur hidup? Gak ada, saudaraku ya. Ada juga kali ya, karena belum kepikir ya. Tapi kelak di masa depan itu mungkin akan terpikir. Saudaraku, sebelum kau sampai tiba pada waktu itu, saudaraku, hari ini dengarkanlah pewahyuan Tuhan tentang hubungan Kristus dan jemaatnya. Saudaraku, saya katakan begini. Ayat pertamanya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Mela, Teresa, Esther juga, ya Esther, double Esther ya. Double Esther yang udah menikah maksud saya. Apa ada lagi yang udah menikah di sini? Oh Yoyo satu luka. Saya bertanya Yoyo di belakang. Oke. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau saya kuliti ayat 1 ini saja, saya hanya membahas, hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan saya tidak membagikan porsi tentang, hai suami kasihlah istrimu. Bagaimana perasaanmu? Senyummu berbicara kepada saya. Terjadi ketidakadilan dalam gereja. Kenapa ada diskriminasi gender dalam gereja ini? Saudaraku dikasih Tuhan, saya percaya saudaraku, Tuhan itu kasih adanya. Dia juga adil adanya. Dia berbicara bukan untuk mengasihi satu pihak. Dia mengasihi kedua belah pihak. Dia tidak hanya mengasihi korban. Dia juga mengasihi pelaku korban. Nah karena itu saudaraku, kita lihat di sini saudaraku ya. Betapa penting kita memahami apa yang maksud hati Tuhan terhadap pesan firman Tuhan ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara perhatikan, saya kasih gambar apa di sini? Ngomong tentang istri, tapi gambarnya ke Kristus. Bukan tanpa makna gambar itu saya taruh di situ. Saya ingin berbicara kepada istri dan juga kepada calon istri di tempat ini. Tanpa Kristus engkau tidak bisa menjadi ibu yang benar dan baik. Untuk menjadi istri yang benar dan baik butuh kasih karunia, butuh Kristus. Bagaimana mungkin bisa mengasihi suami seperti kita mengasihi Tuhan? Mustahil, nggak akan pernah bisa. Dan memang saudaraku, Tuhan sudah tahu itu engkau tidak bisa. Karena itu dia datang menyediakan dirinya supaya engkau terhubung dengannya dan bersamanya engkau bisa melakukan firman Tuhan. Tegas lagi ayat 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus ada kepala jemaat. Lebih puyeng lagi tuh istri berkata, ilah menghormati, tunduk dan menghormati suami seperti sama seperti suami, seperti kayak Kristus. Mana mungkin bisa? Gak bisa. Hai istri, hai calon istri, inilah maksud Tuhan bagimu. Supaya engkau selalu terhubung dengan dia. Terhubung dengan Kristus. Sehingga saudaraku, sukacitamu bukan karena suamimu, sukacitamu karena Kristus itu. Dan Tuhan ingin mengutus engkau membawa sukacitanya, memenuhi rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu komplit karena Kristus. Berapa banyak orang dulu kepada yang sudah menikah ingin bertanya, berapa banyak kita ingin menikah karena ingin berbahagia? Banyak ingin berbahagia? Ya, termasuk saya dulu karena belum ada ngajar pada waktu itu. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita menikah bukan untuk menjadi bahagia. Terlalu kerdil, terlalu rendah kalau standar pernikahan kita untuk menjadi bahagia.
Karena saudaraku yang kasih Tuhan, tujuan pernikahan kita adalah supaya pengudusan itu terjadi di dalam diri kita. Di dalam kekudusan Allah itulah kita mengalami kebahagiaannya. Kita akan mengejar kekudusannya, bukan mengejar kebahagiaannya. Agama bumiah ini mengejar kebahagiaannya dan kehilangan kekudusannya. Tetapi saudara yang telah menerima Kristus, telah diselamatkan, engkau harus setia dengan dari awal sampai akhir mengejar kekudusannya, karena ketika engkau mengejar kekudusannya, engkau mengalami Dia dalam segala kepenuhannya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia melihat Allah. Bisa melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, yang kita lihat adalah setan, ketakutan, kekhawatiran, semua unsur-unsur yang membuat kita menjadi takut dan gentar, dan kita kehilangan kasih karunia. Tapi semua orang yang bisa melihat Allah, saudaraku, iya, masalah tetap ada, ancaman tetap ada, resiko tetap ada, segala kesulitan tetap ada, penderitaan tetap ada, sakit penyakit tetap ada. Tetapi bersama Tuhan, kita nggak takut menghadapi semua resiko, semua ancaman, semua yang merugikan itu, saudaraku. Karena Tuhan cukup bagi kita. Kristus cukup bagi kita. Bersamanya kita akan menghadapi raksasa masalah, saudaraku. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya nggak terlalu lama di sini, saya mesti maju. Hai suami, kasihilah istrimu. Haleluya. Rata-rata suami sayang istrinya. Wah, kalau nggak sayang, waduh, kayaknya nggak ada uang jajan nih. Sayang rata-rata, saudaraku ya. Pikirannya sayang. Bener nggak perasaannya sayang? Oh, pikirannya perasaannya sayang, tapi bener nggak dalam perbuatannya sayang? Nah, perintah Tuhan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat? Kristus mengasihi jemaat dengan dia mengorbankan dirinya, dia menaklukkan dirinya, dan dia, saudaraku, dengan penuh kelembutan menantikan orang yang ia tebus datang kepadanya. Hai suami, hai calon suami, tanpa Kristus engkau tidak bisa menjadi suami yang benar dan baik. Engkau membutuhkan Kristus juga. Haleluya. Menjadi seorang istri yang benar dan baik membutuhkan Kristus. Menjadi suami yang benar, engkau juga membutuhkan Kristus. Dan kita dipersatukan di dalam kesatuan karena Kristus, bukan karena kekuatan kemampuan kita, tapi Kristus segala-galanya. Nah, tujuannya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman dan selanjutnya, saudaraku. Jadi kenapa Tuhan tempatkan ya dalam rumah tangga ya orang-orang muda, Tuhan tempatkan seorang suami bagi istri atau Tuhan tempatkan seorang istri bagi suaminya. Kenapa? Karena Tuhan ingin membawa setiap pribadi, tiap-tiap orang itu mengalami keserupaan dengan Kristus. Itu pengudusan, sanctification, saudaraku. Nah, jadi karena itu saudaraku kasih Tuhan betapa penting kita melihat pewahyuan ini. Tapi tahan sabar, saya mengerti engkau gak sabar. Apa mengenanya sama aku yang masih SMP, masih SMA, jauh banget nih, jauh banget. Enggak jauh banget, dekat dengan kamu. Karena kenapa saudaraku? Iya, karena Kristus di hatimu. Dekat gak kalau Kristus di hati? Dekat lah, tuh dekat. Ya jaraknya dekat kan. Jadi saudaraku, Tuhan atau Kristus ingin engkau memahami ajaran ini, saudaraku. Selanjutnya, ya lalu kemudian, nah saya simpulkan di slide yang ketiga, saudaraku. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Rasul Paulus dalam ilham Roh Kudus menyimpulkan, ini poin utamanya dua yang terakhir. Ayat 32 dan 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Makanya kekristenan tidak mengenal kata poligami. Kenapa? Karena hati Kristus itu nggak bisa mendua. Dia hanya untuk mempelai wanita satu-satunya, yaitu mempelai wanitanya.
Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan sedang ingin jemaat di Efesus mengerti, jemaat di akhir zaman di MTS ini juga mengerti bahwa rahasia ini bukan sekedar rahasia yang di muka bumi, tetapi Tuhan sedang menyekolahkan kita di muka bumi untuk satu visi besar yang ke depan yang akan kita nikmati di dalam kekekalan, yaitu bagaimana kita berelasi dengan Kristus selama-lamanya. Kalau bahasa dunianya di sorga gitu loh. Tetapi bahasa Alkitabiahnya adalah hubungan dengan Kristus dari waktu ke waktu tanpa putus. Keesaan bersama Kristus. Hubungan dengan Kristus dari waktu ke waktu tanpa putus. Keesaan bersama Kristus, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, ini yang pertama saudaraku. Lalu yang kedua, lucu kan? Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan. Tapi enggak titik loh saudaraku. Cuma ada ayat 33-nya. Bagaimanapun juga. Bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi ada dua kesimpulan besar di sini. Tuhan memang sedang ingin membawa pewahyuan yang dalam untuk ke dalam kekekalan. Tetapi sebelum ada di dalam kekekalan itu, Tuhan ingin jemaat tahu bahwa semua yang di kekekalan itu akan kita alami ketika kita benar, berespon benar di muka bumi ini, di ayat 33 ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudaraku, kalau kita tidak melakukan ayat firman Tuhan ini, saudaraku, di dalam kekekalan kita bingung. Bagaimana bisa mengasihi Kristus kalau kita gak pernah mengasihi istri kita. Bagaimana istri kita mau tunduk kepada Kristus kalau kita gak pernah tunduk kepada suami selama di muka bumi ini. Itu sekolahnya di muka bumi ini, saudaraku. Tetapi sekolah tersebut gak selama-lamanya sekolah. Karena di dalam kekekalan kita akan menikmati seluruh anugerahnya yang lengkap. Dan tak kala berjumpa dengan Kristus, semuanya menjadi clear. Kita mengerti isi pewahyuan ini. Kita lanjutkan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, saya jelaskan sendiri, saudaraku, berdasarkan teks ayat tersebut. Bahwa kalau LAI kan yang hidup rumah tangga, saudaraku. Tapi ayat teks itu, Paulus tidak sedang memberi tips rumah tangga. Tapi bukannya nggak boleh, boleh saja menggunakan teks tersebut. Tetapi tujuannya bukan untuk memberikan tips rumah tangga. Dan juga bukan sekedar aturan sosial, bukan etika keluarga biasa. Tetapi inilah teologi Injil yang hidup. Kita fokus kepada yang tengah. Pernikahan menjadi ikon Injil. Gambaran hidup dari relasi Kristus dan jemaat. Jadi sudah lihat sekarang. Jadi Tuhan gak berbicara tentang pernikahan sejatinya. Tetapi yang Tuhan ingin maksudkan adalah betapa besarnya cinta Kristus bagi jemaatnya. Betapa spesialnya jemaat Tuhan di hati Kristus. Dia tidak mau diduakan. Dia ingin hanya mempelainya baginya. Tidak ada yang lain, saudaraku. Itulah ikon Injil. Penuh dengan kasih. Dan juga, saudaraku, penuh dengan visi. Lihat pernikahan di sana, saudaraku ya. Kita akan bisa melihat bagaimana Kristus mengasihi umatnya. Oh, saudaraku, kagum saya melihat. Kristus mengasihi umatnya itu bukan dengan bertahta di sorga. Dia tunjuk-tunjuk, begini. Dia memerintah malaikat sikat itu, rudal itu. Enggak begitu, saudaraku. Di sorga, saudaraku, dia enggak mendelegasikan itu kepada malaikat. Dia turun ke muka bumi ini. Di muka bumi ini bagaimana dia, saudaraku? Dia bukan khotbahin, menghukum dan sebagainya. Dia menyatakan kasihnya. Bagaimana dia dengan sabar 33 tahun, saudaraku, berada di antara umat manusia yang menolak dia. Tapi dia setia. Bahkan, saudaraku, sampai dia disalibkan. Dan di atas kayu salib pun, di puncak-puncak ujung kematiannya, saudaraku, dia kembali menyatakan Injil itu. Dengan dia berkata, Bapa, ampuni mereka semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Kagum. Saudaraku dikasih Tuhan, Kristus sayang saudara semua. Hai orang-orang muda, engkau yang sekolah, engkau yang kuliah, atau engkau bagaimanapun,
Kristus mengasihimu. Kalian bilang amin? Ya, responilah. Nah, saudaraku, kita keren banget saudaraku membaca kitab suci kita nih. Saya nggak pernah berhenti-henti mengagumi firman Tuhan saudaraku. Karena dia menyatakan itu dengan gamblang. Dia singkapkan rahasia itu. Dasar hubungan itu adalah kerendahan hati. Kenapa hubungan menjadi rusak? Karena ketiadaan kerendahan hati. Dan Kristus telah menunjukkan, bukan sekedar mengajar, dia turun duluan. Tidak hanya turun duluan saudaraku, dia melayani duluan. Tidak hanya melayani duluan, dia mengorbankan dirinya duluan saudaraku. Sampai akhirnya baru mendapatkan kelak saudaraku jemaatnya. Jadi dasar hubungan itu adalah kerendahan hati. Saudara itu baca teksnya Efesus 5:21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi sebelum Rasul Paulus berbicara tentang relasi suami istri, Paulus berbicara tentang mutual submission. Yaitu saling merendahkan diri, saling melayani, saling hormat, saling tunduk, dan saling saudaraku. Jadi saudaraku kasih Tuhan, coba mari kita lihat ya, saudara lihat itu saya kasih ayat-ayatnya ya. Sebelum itu saudaraku, dia di ayat 18, Efesus 5:18 dia berbicara hidup oleh dalam kuasa roh. Bagaimana kita bisa saudaraku menjadi suami istri yang benar dan baik? Bagaimana kita bisa mengalami Kristus dengan segala kekayaannya? Kita harus perlu dikuasai oleh roh, dipenuhi oleh roh. Tidak hanya itu, hidup kita harus berpusat dengan Kristus. Tidak hanya itu, hidup yang rela merendahkan diri, 5:21 saudaraku. Jadi kita melihat di sini dasar hubungan itu butuh kerendahan hati. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, itu adalah karakter Kristus. Suatu hari saya pulang dari MTS menuju rumah saya, begitu mau lewat itu, mau pintu tol bilang, sederhana itu bukan tanda tidak mampu, tampangnya sederhana saudaraku, konglomerat itu. Sederhana itu bukan tidak mampu, tapi karakter. Dia katakan begitu. Ya benar, kesederhanaan itu bukan karena nggak mampu, tapi karena karakter, kata dia saudaraku. Tapi menurut Kristus, kerendahan hati bukanlah kelemahan, itu adalah karakter Kristus. Filipi 2 ayat 5-8, Kristus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Saudaraku, betapa indahnya ini saudaraku ya. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, tapi karakter Kristus. Orang yang tidak rela merendahkan dirinya, dia belum melihat terang ini. Dan orang yang tidak mau merendahkan dirinya, suatu titik dipaksa merendahkan diri. Kenapa? Ya karena yang maha tinggi dia saudaraku. Tidak ada yang boleh melebihi dia saudaraku. Kristus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Saudaraku dikasih Tuhan, gambar ilustrasi ini saudaraku selalu membawa kenangan kita betapa indahnya hidup berelasi dengan orang yang rendah hati. Saudara senang gak berelasi sama orang sombong? Kita baru dekat aja langsung sinyal kita udah nolak saudaraku. Belum ngomong nih, udah nolak ini. Payah nih orang. Begitu kan saudaraku. Karena bukan dia yang payah, kita berespon salah terhadap orang sombong. Sama-sama sombong sebenarnya saudaraku. Tapi kalau ketemu dengan orang rendah hati, dia belum berbicara saudaraku. Tatapan matanya menyejukkan hati. Senyumannya membuat kita menjadi damai sejahtera. Lihat Kristus saudaraku. Itu yang dia lakukan kepada kita. Jadi Kristus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Udah gak ada lagi teladan yang lebih sempurna kecuali dirinya saudaraku. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Orang-orang muda hari ini, saya ingin menanam satu prinsip firman Allah dalam dirimu. Engkau pasti ingin berhasil di masa depan, tentu, pasti. Dan kerinduanmu itu sesuai dengan isi hati Bapamu. Tuhan ingin engkau berhasil dan sukses di masa depan. Tetapi kalau kita tidak punya kualifikasi hati yang rendah, saudaraku, engkau ditolak di bumi dan di sorga, saudaraku. Kenapa? Karena Allah menentang orang yang congkak. Suatu hari kelak engkau akan mengerti.
ketika engkau punya sikap yang rendah hati, saudaraku, engkau sedang melepaskan sinyal kasih karunia kepada orang sekelilingmu. Orang sekelilingmu merasa senang, damai, dekat denganmu. Itu kalau rendah hati. Tapi kalau kita sombong, saudaraku, kita melepaskan sinyal untuk aura peperangan, perseteruan, perselisihan, dan sebagainya, saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan, jadi Kristus telah mewujudkannya lewat kerendahan hati yang tulus, saudaraku. Mari kita lihat berikutnya, saudaraku. Ayat-ayat yang tadi itu masih berbicara tentang kasih. Kalau tadi tentang kerendahan hati, sekarang dia berbicara tentang kasih yang berkorban. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi saudaraku, kasih itu bukan tentang ajaran budaya, bukan terminologi psikologi dan romantisme, saudaraku. Karena sejatinya kasih itu adalah Kristus. Tidak ada kasih yang lebih dari kasih Kristus. Kristuslah kasih yang kekal, Kristuslah kasih yang nyata itu. Kristus tidak mengasihi untuk keuntungan dirinya, ia menyerahkan dirinya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, kasih selalu memberi dan tidak menuntut. Tadi saya pertemuan dengan pemimpin-pemimpin Diabalov di sana, saya bicara. Bagaimana kita bisa menjalankan penggembalaan, menjalankan pemuritan? Apakah kita menjalankan sebesar wawasan, pengetahuan teologis kita? Apakah kita menjalankannya itu dengan kekuatan keuangan kita dan sumber-sumber kita? Ataukah kita menyalurkan kasih Kristus? Semuanya kita butuhkan, saudaraku. Tetapi yang utama yang kita butuhkan selalu harus Kristus yang utama. Karena Kristus cukup bagi kita semua. Kalau gereja ini sudah tidak menyalurkan kasih, saudaraku, kenapa mesti bertahan? Kenapa mesti tetap ada, saudaraku? Tapi kalau gereja ini tidak mau, saudaraku, menyalurkan kasihnya, saudaraku, saya ingin katakan, saudaraku, kalau garam sudah kehilangan hasilnya, buat apa lagi gunanya kecuali dibuang orang dan diinjak orang. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, standar kasih itu adalah salib Kristus. Modal kasih yang berkorban itu, orang Kristen adalah orang yang paling bisa menjalankannya. Karena Kristus hidup di dalamnya. Kristus hidup di dalammu, engkau pasti bisa, saudaraku. Kalau belum, Tuhan akan mendidikmu sampai engkau bisa. Karena Tuhan ingin engkau mengalami Kristus dengan kehilangan dirimu. Banyak orang tidak mau kehilangan dirinya, sehingga dia kehilangan Kristus, saudaraku. Barang siapa mencintai dirinya, ia akan kehilangan nyawanya, saudaraku. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, dia mendapatkan Kristus itu. Ini bicara penyangkalan diri, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, model kasih yang berkorban. Jadi kita melihat ternyata ajaran ini bukan sekedar ajaran rumah tangga tentang hubungan suami dan istri, tetapi tentang sebuah kualitas ilahi, yaitu kasih yang berkorban dimiliki oleh jemaatnya, dimiliki oleh komunitasnya, dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi yang Allah sudah selamatkan. Berikutnya kita lanjut lagi. Setelah kasih yang berkorban, kasih yang menyucikan dan memelihara. Kasih yang menyucikan. Tujuan kasih bukan sekedar bahagia, tapi kekudusan. Saya sudah bicara tadi ini ya. Tujuan kasih adalah kekudusan. Untuk menguduskannya ya. Pernikahan adalah alat Allah membentuk karakter. Kasih yang memelihara. Paulus tidak meninggalkan jemaat, saudara. Yesus tidak meninggalkan jemaat. Ia merawat dan menjaganya. Kasih Injil bersifat setia, bukan musiman. Jadi Kristus mengasihi itu tanpa syarat, tidak sekali dua kali, tapi setiap waktu.
Dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tidak pernah meninggalkan bagaimana dia mengasihi jemaatnya. Jemaat selalu ada di hatinya, saudaraku. Saudara selalu ada di hati Kristus. Hari ini siapapun engkau saudara, engkau ada di hati Kristus. Dan Kristus ingin selalu mengungkapkan cinta kasihnya kepada saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, tadi ini yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Banyak orang menikah ingin mendapatkan kebahagiaan. Saya ingin katakan, kejarlah kekudusan. Kebahagiaan itu engkau akan dapatkan dengan limpah. Kejarlah kekudusan, saudaraku. Karena kalau engkau mengejar kekudusan, Allah telah mendapatkan apa yang ia harapkan di dalam dirimu. Karena dia yang sang kudus itu ada bersamamu. Jadi saudaraku, kekudusan itu lebih penting dari kebahagiaan, daripada kenyamanan. Tapi apakah kekudusan menjadi berita yang mengutama di mimbar gereja akhir zaman ini? Janganlah engkau mengasihi dunia, sebab apa yang dalam dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Barang siapa mengasihi dunia ini, tidak ada kasih akan Bapa. Jadi saudaraku, kita dipanggil untuk mengasihi Allah. Makanya hukum yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan kekuatanmu. Allah memanggil kita untuk mencintainya, saudaraku. Nah, saudaraku, saya masuk kepada puncaknya, saudaraku, tentang misteri besar ini. Rambu menuju Injil. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Meskipun citra gereja di akhir zaman ini sudah mirip-mirip dengan citra komersial, saudaraku, tetapi itu tidak pernah mengubah hati Allah bahwa jemaat itu selalu, saudaraku, istimewa di hati Kristus. Jemaat itu selalu menjadi fokus tujuan Allah bekerja melakukan apapun demi pembangunan mempelai wanitanya, saudaraku. Jadi pernikahan itu bukan tujuan akhir. End goalnya adalah ultimate-nya, saudaraku, menuju perkawinan anak domba. Apa itu perkawinan anak domba? Kalau bahasa dunianya masuk surga. Bahasa agamanya masuk surga. Tetapi kekristenan tidak mengatakan sorga itu yang utama. Kekristenan tidak mengajarkan sorga itu yang amat penting. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah relasi dengan si pemilik sorga. Relasi dengan Tuhan. Relasi kepada satu pribadi yang demikian istimewa. Yang tidak pernah berhenti mencintai kita. Yang selalu memberikan dirinya supaya dinikmati oleh jemaatnya, Kristus. Pernikahan adalah tanda atau rambu jalan menunjuk tentang Injil. Tapi kalau engkau melihat orang tuamu, maaf nih bukan adu domba nih. Halo, boleh kasih perhatian saudara? Kalau saya mengingatkan saudara, engkau melihat orang tuamu, engkau melihat Injil enggak? Jangan sharing kiri kanan. Jawab dalam hati saja. Kalau engkau melihat papamu, kalau engkau melihat mamamu, engkau melihat Injil enggak di sana? Dengarkan, kita enggak lebih baik daripada orang tua kita. Jangan terlalu percaya diri, kita enggak lebih benar dari orang tua kita. Kalau kita melihat kekurangan orang tua kita, dan itu terbuka dengan jelas di mata kita, Tuhan memanggil kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Berdoa untuk orang tua kita. Saya menasihati seorang. Dia orang tuanya problem. Saya bilang begini, bagaimana cara mematahkan kutuk orang tua kamu? Bukan ditengking, tetapi engkau melekat kepada Kristus. Kutuk itu sirna. Saya bilang engkau harus melekat, gak ada cara lain. Saya sudah bilang, terlalu percaya diri, mentang-mentang orang sudah pelayanan, saudaraku. Dia punya dosa yang sama dengan orang tuanya. Saya tidak ingin bergosip di mimbar ini, tapi saya sedang berbicara, saudaraku. Jangan terlalu percaya diri bahwa kita merasa lebih benar dari orang tua kita. Berdoalah. Kalau engkau melihat dengan jelas kekurangan orang tuamu, berarti Tuhan sedang memanggil engkau. Berdoa untuk orang tuamu. Ketika engkau berdoa untuk orang tuamu,
Tuhan telah menemukan hati Kristus di hatimu. Dan dia berkenan kepadamu. Karena engkau tidak menghakimi. Tapi engkau memblessingnya dan engkau mendoakannya. Dan Kristus, apa yang engkau ekspresikan itu hati Kristus. Dan dia suka. Karena dia telah menemukan yang dia cari dalam hidupmu, saudaraku. Ada yang percaya katakan amin. Wahyu 19 ayat 7, perkawinan anak domba telah tiba. Haleluya. Apa? Jatuh ya. Testing, baik. Perkawinan anak domba telah tiba, ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, makasih Dimas. Jadi saudaraku, Tuhan berbicara tentang rahasia pernikahan ini, sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada kita di masa kini untuk melihat di dalam ujung menjelang kekekalan, saudaraku. Jadi hidup jemaat harus membuat dunia melihat Kristus melalui cara kita mengasihi. Jadi saudaraku, kalau Kristus belum terlihat di dalam diri kita, makanya saudaraku, dia memanggil engkau mendekat kepadanya lewat melekat di dalam komunitas. Jangan kita menjauhi komunitas, saudaraku. Karena engkau tidak akan pernah serupa Kristus kalau engkau sendirian. Saya ulangin. Engkau tidak akan pernah serupa Kristus kalau engkau sendirian. Murid Kristus itu adalah murid yang di dalam komunitas. Keserupaan kita dengan Kristus adalah karena proses terus menerus karena di dalam komunitas. Ketika kita tidak di komunitas, memang kita bagian dari dunia. Halo. Ketika kita tidak ada di dalam komunitas, memang kita bagian dari dunia. Sama seperti ikan lele ada di empang, akuarium, ikan koki ada di akuarium, anak Tuhan tinggalnya di komunitas. Setiap makhluk ada tempatnya. Kalau kita mengklaim saya umat tebusan, saya telah dibeli oleh Kristus, tempat saya ada di komunitas. Kenapa saya berani yakin kok ungkapan komunitas kayak lebay banget, berlebih-lebihan. Ketika saya berbicara komunitas, saya tidak menurunkan sedikit pun tentang derajat kualitas komunitas. Karena komunitas itu adalah gereja. Hati Kristus hanya bagi gerejanya. Para PKS, pemimpin komunitas sel, dengarkan. Engkau bukan sekedar mengurus teman-temanmu. Engkau sedang menggembalakan domba-domba Kristus. Kuatkan, teguhkan hatimu para pemimpin komunitas sel, para penggembala area, para pemimpin. Karena engkau sedang mengekspresikan cinta Kristus di tengah komunitas. Terus kobarkan itu. Kobarkan itu. Jangan menginginkan, saudaraku, semua yang ditampilkan oleh mimbar. Tapi inginkanlah apa yang ingin Kristus tampilkan di panggung dunia ini. Gerejanya, itu komunitas. Redefinisi otoritas melalui salib. Banyak orang takut kata penundukan diri karena pengalaman kepemimpinan yang menyakitkan di masa lalu. Sebelum Injil, saudaraku, penundukan karena takut manusia. Tetapi sesudah Injil, penundukan karena percaya kasih Kristus. Saudara, Allah kita itu konsisten, saudaraku. Perjanjian lama, perjanjian baru sama. Walaupun banyak orang yang bisa misahkannya. Saya ambil contoh, saudaraku ya. Saya ambil contoh Keluaran 20, enggak ada di ayat ini. Ini Taurat, saudaraku. Ketika Allah memberikan Taurat kepada bangsa Israel, Keluaran 20. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu dia mulai memberikan aturan-aturan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku,
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan sebagainya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Lalu saudaraku, dan selanjutnya saudaraku, tetapi aku menunjukkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara perhatikan, Allah konsisten dari sejak awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Perhatikan, Allah memberkati Adam dan Hawa, diberkatilah Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah, kuasailah. Diberkati lalu diberi tugas. Perhatikan kalau teks Keluaran 20 ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi Israel diselamatkan dulu oleh Tuhan. Baru dia beri hukumnya. Taurat 10 itu saudaraku. Jadi dia diselamatkan dulu baru dia beri hukumnya. Nggak bilang begini, lakukan dulu 10 hukum baru lo boleh nyebrang Laut Merah. Nggak begitu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi saudaraku, hukum Taurat itu adalah panduan bahwa engkau telah diselamatkan, hiduplah seperti itu. Tanda orang yang sudah diselamatkan melakukan itu. Bukan melakukan Taurat itu supaya diselamatkan. Karena engkau sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, sudah mengalami Tuhan. Tanda-tandanya harus terlihat. Lengkap dalam hukum-hukum tersebut. Jadi saya sudah lihat ya, inilah Injil itu saudaraku. Kristus tidak menyalahgunakan otoritas, ia menyerahkan diri. Salib membuktikan otoritas dalam Injil selalu berbentuk pengorbanan. Ya, indah sekali hal itu. Jadi Kristus yang tersalib itu bukan untuk menunjukkan keheroikan tentang pengorbanannya, tetapi karena dia ingin menunjukkan kasih yang sejati. Dengan dia melepaskan dirinya, menyangkali dirinya, membeli hidupmu dan hidupku, supaya engkau dan aku selalu bersamanya di dalam kekekalan. Kesimpulan dari teks Efesus 5 ayat 21 sampai 33 adalah menampilkan wajah Kristus. Pernikahan itu untuk menunjukkan Kristus, untuk supaya Kristus terlihat. Ya, menghayati hubungan Kristus dengan jemaat berarti hidup dalam kerendahan hati, ya, diselamatkan dulu, ya saudaraku ya, supaya kita hidup dalam kerendahan hati, mengasihi dengan pengorbanan, mengejar kekudusan, menjadi saksi Injil melalui relasi. Gereja dipanggil bukan hanya mengajarkan Injil, tetapi menampilkan Injil, mengekspresikan Kristus, mendemonstrasikan, mempropagandakan kualitas kasih Kristus di dalam hidupmu dan hidupku. Dan ketika Kristus melihat yang demikian saudaraku, mereka sudah berjumpa dengan Kristus. Jadi jangan saudaraku kita melakukan seperti yang agama ajarkan saudaraku. Tapi fokuslah selalu Kristus. Karena teks yang kita pelajari bersama-sama untuk engkau bisa menjadi saksi Kristus di sekolah mulai SMP, SMA, SMK, kampus, dunia kerja, dunia pernikahan. Tuhan ingin Kristus terlihat. Saudara ingin menjadi saksi Kristus? Berapa banyak ingin menjadi saksi Kristus? Angkat tangan. Jadilah sesuai imanmu. Karena itulah yang memang Tuhan inginkan. Supaya tidak hanya dirimu dan diriku yang diselamatkan, tapi seluruh bangsa-bangsa mengenal Dia, menerima anugerahnya, dan hidup di dalam Dia. Yang berbahagia adalah kita mendengar, memelihara dan melakukan firman-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rabba Shandara Labatakara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
selesai, tapi Tuhan berfirman-Lah selalu dalam hidup kami. Karena kami tidak bisa hidup tanpa diri-Mu. Kami tidak bisa hidup jauh dari firman-Mu. Firman-Mu lah hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu lah kegairahan kami. Pusat kebahagiaan kami adalah firman-Mu ya Tuhan. Beri kepada kami telinga seorang murid. Beri kepada kami kelaparan, kehausan akan Kristus, akan firman-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga kami tidak pernah berhenti dan tidak pernah jemu-jemunya untuk mengejar Kristus dan firman-Nya. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya seluruh anak muda di tempat ini Tuhan terus memandang kepada Kristus dan bisa melihat apa yang Kristus sudah perbuat dan sedang kerjakan dalam hidup mereka. Supaya mereka mulai menanggalkan segala cinta dunia, cinta diri, tapi hanya cinta kepada diri-Mu Tuhan. Kristus, pohon kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Meteraikanlah seluruh sabda firman-Mu. Biar kami terus diperkaya di dalam pengenalan dan persekutuan dengan Kristus siang dan malam seumur hidup kami. Terpujilah Bapa.